Halo semuanya, selamat datang di channel 100 Alur Cerita. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas Demon Killer Part 2. Buat kalian yang belum nonton part sebelumnya, silahkan cek di playlist yang telah saya buat atau cek di deskripsi. Sebelumnya, disclaimer, konten ini tidak akan membahas keseluruhan dari cerita Demon Killer. Jadi, jika kalian ingin mengetahui fullnya, silahkan baca di buku legal atau beli komiknya jika sudah ada di tempat kalian sebagai bentuk apresiasi bagi kreator. Dan oke, tanpa berbasa-basi lagi, mari kita mulai ke pembahasannya. Cerita dimulai dengan Yuwon yang mengumumkan bahwa sekarang ia akan berperang melawan klan yang tersisa di kultus iblis. Hyeobong dan Samachak yang melihat hal itu langsung bersedih. Mereka bertanya-tanya mengapa Lord melakukan hal tersebut pada Yuwon. Hwan Yi yang melihat hal itu langsung memperhatikan mereka. Di sana ia berkata bahwa sekarang akhirnya para anak buah Yuwon mengetahui tentang sifat asli dari Lord. Di sana Hwan Yi menjelaskan bahwa Lord ini adalah manusia yang bisa dikatakan tidak memiliki hati karena sifat dan tingkah lakunya. Hwan Yi mengatakan bahwa Lord ini tidak memiliki simpati pada keluarga atau darah dagingnya sendiri. Dan Lord hanya menginginkan kekuatan untuk melindungi otoritas yang ia miliki. Baek Gi dan Moon Gyu di sana langsung berpikir keras. Di sana mereka bertanya-tanya mengapa Lord tidak berpihak pada Yuwon yang merupakan putra mahkota. Namun tiba-tiba di sana Yuwon berdiri sehingga membuat setiap orang yang ada di sana langsung terkejut dan kebingungan. Yuwon di sana bertanya apakah seluruh anak buahnya mau mempercayai jalan yang akan ia lakukan ke depannya. Ketika mendengar hal itu, Guangchul dan Samachak langsung terkejut dengan apa yang dikatakan oleh Yuwon. Bahkan Moon Gyu dan Baek Gi pun di sana berkeringat dingin karena sekarang mereka tahu jika jalan yang akan dilalui oleh mereka adalah jalan yang sulit. Yuwon sendiri di sana mengatakan bahwa sekarang banyak yang salah di kultus iblis, jadi ia berniat untuk memperbaiki dan membuat kultus iblis kembali ke masa jaya seperti saat pertama diciptakan. Yuwon di sana menjelaskan jika ia akan melakukan hal tersebut dan dirinya harus melawan otoritas kultus saat ini. Sambil menunduk dan memberi hormat, Yuwon berkata bahwa dirinya memohon agar mereka semua mengikuti dan mempercayai dirinya. Salah satu dari anak buah Yuwon pun di sana langsung mengepalkan tangan dan memberi hormat. Orang itu adalah Hyeobong. Di sana Hyeobong berkata bahwa ia dan yang lainnya akan mengikuti Yuwon meskipun Yuwon tidak meminta bantuan mereka. Yang lainnya pun di sana langsung memberi hormat. Di sana mereka berkata bahwa mereka akan selalu mengikuti Yuwon meskipun mereka harus ikut ke neraka. Dengan suara yang bergema di sana mereka semua berkata bahwa mereka akan selalu mengikuti jalan yang ditempuh oleh Yuwon. Yuwon yang mendengar hal itu di sana langsung menatap dengan tajam karena dirinya terharu memiliki anak buah yang sangat setia. Setelah selesai di sana Hwan Yi pun bertanya tentang apa yang akan dilakukan oleh Yuwon untuk menghadapi 4 klan utama yang tersisa. Dengan senyumnya yang manis di sana Hwan Yi bertanya apakah sekarang Yuwon memiliki rencana bagus untuk menyelesaikan permasalahan yang ada. Yuwon pun di sana langsung menjawab bahwa sekarang dirinya akan membuat keseimbangan yang dibuat oleh Lord hancur dengan kepemimpinannya. Tiba-tiba di sana Moon Gyu pun terkejut karena saat ini Yuwon dan Hwan Yi menatap dirinya yang sedang diam tersebut. Hwan Yi di sana langsung mengerti dan sekarang ia tahu jika Yuwon pasti akan datang ke klan Dark Dragon Farm untuk meningkatkan kekuatan mereka. Di sana ia berkata jika Yuwon akan pergi ke klan Dark Dragon, maka dirinya akan pergi ke klan halusinasi bersama dengan tetua lainnya. Dan ternyata di sana Guangchul akan ikut dengan Hwan Yi, sedangkan Moon Gyu dan tetua ke-11 akan pergi bersama dengan Yuwon. Saat Yuwon sedang mengumumkan orang yang akan ikut dengannya, tiba-tiba Hyeobong berdiri dan di sana ia berkata bahwa dirinya ingin ikut menemani Yuwon. Wajah Hyeobong di sana sangat bersemangat karena sekarang dirinya benar-benar ingin ikut bersama dengan Yuwon ke klan Dark Dragon Farm. Hyeobong di sana langsung bahagia setengah mati karena ternyata Yuwon berkata jika Hyeobong ini boleh ikut dengan dirinya. Guangchul pun di sana menyuruh Baek Gi untuk pergi ke klan Dark Dragon Farm agar bisa menemani Yuwon menemui ketuanya. Sedangkan Guangchul sendiri di sana malah tertawa besar karena sekarang dirinya akan pergi ke klan halusinasi untuk menangani keadaan yang ada. Guangchul di sana berkata agar Baek Gi menjaga Yuwon dengan benar karena jika nanti Yuwon kenapa-napa maka Baek Gi harus bertanggung jawab. Baek Gi yang mendengar hal itu di sana langsung kesal. Ia berkata bahwa Guangchul ini sombong karena sekarang dirinya menjadi pedang pertama bagi Yuwon. Sedangkan saat ini terlihat tempat kediaman klan Dark Dragon Farm yang berada di barat laut kultus Heavenly Demon. Di ruangan kepala klan terlihat muncul seseorang dan orang itu memberitahu bahwa sekarang ada sesuatu yang ingin ia laporkan. Terlihat tetua klan pun langsung terkejut karena sekarang Yuwon yang merupakan putra mahkota ingin bertemu dengan dirinya. Di sana orang yang membawa pesan pun langsung disuruh menyiapkan perjamuan untuk menerima kedatangan dari Yuwon. Setelah selesai, Yuwon dan yang lainnya pun langsung berjalan untuk menuju ke tempat yang telah disediakan oleh tetua klan.
Moon-gyu sendiri di sana memberitahu bahwa sekarang mereka telah datang ke tempat tinggal kediaman klan yang ia miliki. Hyeobong di sana terpesona karena ternyata tempat itu sangatlah luar biasa karena memiliki taman dan kebun yang sangat indah. Saat Yuwon dan yang lainnya sedang berjalan, tiba-tiba mereka terkejut karena sekarang datang seseorang ke arah mereka. Terlihat orang yang datang adalah tetua dari klan Dark Dragon Palm, dan tetua klan Dark Dragon Palm ini adalah kakek dari Moon-gyu. Saat Yuwon melihat tetua klan Dark Dragon Palm, di sana ia langsung memberi hormat padanya. Di sana Yuwon berkata bahwa dirinya senang karena sekarang bisa bertemu dengan tetua klan Dark Dragon yang merupakan tetua ke-8 itu. Saat melihat Moon-gyu di sana, tetua ke-8 pun langsung terkejut dan ia juga merasa sedikit kesal ketika melihat cucunya tersebut. Di sana tetua ke-8 berpikir bahwa Moon-gyu masih menggunakan topeng untuk menutupi identitas asli dari dirinya. Namun di sana tetua ke-8 pun langsung memberi hormat kembali pada Yuwon, dan di sana ia berkata bahwa sekarang dirinya akan membawa Yuwon ke ruang tamu. Saat mereka sedang berjalan, tiba-tiba asisten dari tetua ke-8 datang dengan suara yang tergesa-gesa dan ketakutan. Terlihat tetua ke-8 pun langsung terkejut karena sekarang di luar ada tetua ke-3 dan ke-4, dan bahkan di luar juga ada Chun Mugem yang bersiap untuk bertemu dengan dirinya. Ketika mendengar hal itu, di sana Yuwon pun langsung berkata bahwa itu tidak masalah dan sekarang ia memaklumi dengan orang-orang yang datang. Ketika mendengar hal itu, tetua ke-8 pun langsung berterima kasih karena ternyata Yuwon ini mengerti dengan keadaan yang terjadi. Di sana tetua ke-8 pun menyuruh anak buahnya agar membawa tetua ke-3 dan ke-4 ke tempat lain karena sekarang dirinya akan menjamu Yuwon terlebih dahulu. Yuwon dan yang lainnya pun di sana langsung dibawa ke ruang tamu yang sangat nyaman. Yuwon yang melihat tempat tersebut di sana berkata bahwa tempat milik tetua ke-8 sangatlah indah dan juga nyaman untuk ditinggali. Saat mereka sedang berbincang, tetua ke-8 pun berkata agar sekarang Yuwon dan yang lainnya berbincang sambil memakan makanan yang telah disediakan. Hyeobong yang melihat banyak makanan di sana langsung senang karena di sana ia melihat jika makanan itu sangatlah nikmat dan mantap. Namun di sana Hyeobong langsung terdiam karena ia tahu jika ada hal yang baik maka kedepannya bisa saja terjadi hal yang aneh. Di sana Hyeobong berkata bahwa tiap kali dirinya bertemu tetua klan maka pasti terjadi hal yang aneh. Bahkan di sana Hyeobong berkata jika dirinya berharap jika nanti Yuwon tidak dijodohkan dengan orang lain dari klan Dark Dragon seperti sebelumnya. Ketika memikirkan semua itu, di sana Hyeobong pun langsung berkeringat dingin dan merasa sedikit absurd. Namun saat mereka sedang makan, tiba-tiba ada orang yang memaksa masuk. Di sana orang itu berkata bahwa sekarang ada masalah gawat. Tetua ke-8 sendiri di sana langsung bingung dengan keributan yang sekarang terjadi di belakang dirinya tersebut. Dan ternyata di sana ada dua tetua yang datang. Tetua ini adalah tetua ke-4 yaitu Jagem dan juga tetua ke-3 yaitu Buchol. Bahkan yang lebih mengejutkan lagi, di sana juga muncul seseorang yang tidak asing dan orang itu adalah Chun Mugem dari Clan Spring. Ketika melihat mereka bertiga, Yuwon pun langsung mengeluarkan aura mengerikan yang ia miliki dan di sana ia langsung menatap mereka. Saat keadaan mulai memanas, tetua ke-8 pun berkata bahwa sekarang dirinya minta maaf karena ada sedikit gangguan yang terjadi. Terlihat tetua ke-8 pun langsung datang pada mereka bertiga dan di sana ia langsung memberi hormat pada semuanya. Dengan mata yang sedikit kesal, di sana tetua ke-8 berkata bahwa dirinya tadi menyuruh mereka untuk menunggu, tapi mereka malah datang ke sana. Ia bertanya apa maksud dari ketidaksopanan yang mereka lakukan tersebut. Jagem yang mendengar hal itu di sana langsung berkata bahwa ia minta maaf atas ketidaksopanannya, tapi di sana ia hanya ingin menemui Yuwon yang merupakan calon pewaris. Di sana Jagem berkata bahwa sekarang dirinya ingin bertemu dengan Yuwon yang ada di kediaman klan Dark Dragon Palm. Ketika sampai, Jagem dan Buchol pun langsung memberi hormat pada Yuwon yang merupakan pewaris kultus iblis. Namun di sana Yuwon diam saja dan sekarang ia menatap mereka bertiga dengan tatapan yang tajam dan mengerikan. Ketika melihat hal itu, Chun Mugem pun langsung ketakutan karena ia tahu jika sekarang ia harus memberi hormat pada Yuwon. Dengan terpaksa di sana ia pun langsung menunduk dan ia langsung memberikan salam pada Yuwon yang merupakan tuan muda dari kultus demonik. Di sana Yuwon bertanya tentang apa alasan mereka datang pada tetua klan Dark Dragon Palm. Buchol yang mendengar hal itu di sana langsung menjawab bahwa ia datang ke sana untuk mendengar jawaban dari tetua Moon yang merupakan tetua ke-8. Ketika mendengar hal itu, tetua ke-8 pun langsung terkejut dan bingung karena ia tidak mengerti dengan ucapan dari Buchol. Dengan mata yang tajam di sana Buchol bertanya apakah sekarang tetua ke-8 lupa dengan pesan yang telah mereka kirimkan. Tetua ke-8 yang mendengar hal itu di sana langsung terkejut. Di sana ia mencoba menjelaskan tentang apa yang terjadi. Namun tiba-tiba di sana Buchol memotong perkataannya. Di sana Buchol berkata bahwa tetua ke-8 telah mengatakan jika dirinya akan mempertimbangkan untuk membantu mereka. Di sana Buchol pun langsung berkata bahwa sekarang dirinya telah membawa Chun Mugem untuk dinikahkan dengan cucu perempuan dari tetua ke-8.
Ketika mendengar hal itu, di sana tetua ke-8 langsung berpikir keras. Di sana ia berpikir bahwa dirinya berkata mempertimbangkan karena tidak ingin menolak secara langsung. Tapi sekarang Bucol malah berpikir sebaliknya. Saat mereka sedang berbicara seperti itu, tiba-tiba Yuwon memanggil tetua ke-8 yang sekarang terlihat kebingungan tersebut. Yuwon pun berdiri dan di sana ia mengatakan bahwa urusan pernikahan harus ada di tangan orang yang akan menikahnya secara langsung. Tetua ke-8 di sana langsung terkejut dengan apa yang dikatakan oleh Yuwon barusan. Namun di sana tiba-tiba ia pun langsung tersenyum. Di sana ia berkata bahwa dirinya memang harus mempertimbangkan keputusan dari cucunya nanti. Bucol yang mendengar hal itu di sana langsung kesal, tapi di sana ia mencoba tetap santai karena para wanita pasti mau untuk menikah dengan Chun Mugem. Tiba-tiba di sana Moon Gyu datang ke arah mereka dengan wajahnya yang sangat serius. Chun Mugem yang melihat Moon Gyu di sana langsung kebingungan. Di sana ia bertanya, mengapa Moon Gyu sekarang maju ke depan? Moon Gyu sendiri di sana langsung memegang wajahnya karena sekarang ia berniat untuk membuka topeng yang ia kenakan. Bucol yang melihat keadaan sekarang di sana langsung terkejut karena wajah Moon Gyu ini langsung bercahaya seperti orang-orang yang selalu berbuat kebaikan. Bahkan tetua ketiga di sana ikut terkejut dengan apa yang dirinya lihat di hadapannya saat ini. Chun Mugem sendiri di sana diam saja dan sekarang dirinya tidak bisa mengatakan apa-apa di hadapan Moon Gyu yang telah membuka topengnya. Terlihat Moon Gyu ini sangatlah cantik dan sekarang ia menatap dengan tajam karena sekarang dirinya masih kesal dengan Chun Mugem dan juga kliennya. Baik yang melihat hal itu di sana langsung terkejut dan kebingungan, sedangkan Heobong saat ini terlihat langsung memasang wajah yang sangat kosong. Moon Gyu di sana langsung memberi hormat pada mereka. Di sana ia berkata bahwa dirinya adalah Moon Gyu, cucu perempuan dari tetua ke-8 atau Moon Yeon. Baik di sana langsung terkejut karena ia tidak menyangka jika Moon Gyu yang selama ini bersama dengan dirinya adalah seorang perempuan. Namun di sisi lain terlihat Heobong yang sekarang hidupnya merasa hampa karena ingat dengan apa yang pernah ia lakukan. Heobong di sana ingat ketika ia tidak mengenakan apapun dan berlari ke sana kemari di hadapan Moon Gyu yang dulu ia anggap sebagai laki-laki. Ketika mengingat semua itu, di sana Heobong pun langsung menangis kejer karena dirinya sekarang merasa malu dengan apa yang pernah ia perbuat. Namun Chun Mugem sendiri di sana merasa kesal karena dirinya pernah mengancam Moon Gyu ketika masih berada di akademi. Bucol pun di sana langsung berkata bahwa dirinya tidak menyangka karena Moon Gyu menyembunyikan wajah cantik yang dimilikinya dengan topeng. Sedangkan tetua ketiga di sana berkata bahwa sekarang Chun Mugem beruntung karena sebentar lagi dirinya akan menikah dengan Moon Gyu yang merupakan cucu dari tetua ke-8. Namun di sana Moon Gyu berkata bahwa dirinya sekarang ingat dengan perlakuan yang pernah dilakukan oleh Chun Mugem ketika di akademi. Ketika mendengar hal itu, tetua ketiga pun langsung berkata jika hal itu bagus karena sekarang mereka berdua tidak perlu saling mengenal satu sama lain lagi. Lalu dengan senyum manisnya di sana Moon Gyu berkata bahwa Chun Mugem pernah mengancam untuk menghancurkan klan Dark Dragon Palm. Tetua ketiga yang mendengar hal itu di sana langsung terkejut karena ternyata Chun Mugem ini pernah melakukan hal buruk pada Moon Gyu. Sedangkan Moon Yeon sendiri saat ini terlihat mengeluarkan aura menyeramkan sehingga membuat setiap orang yang ada di sana langsung terkejut dan ketakutan. Moon Yeon di sana memasang wajah kesal karena Chun Mugem pernah berkata akan menghancurkan klan Dark Dragon Palm. Bucol yang melihat Moon Yeon marah di sana langsung berusaha menenangkannya. Di sana ia berkata bahwa perkataan Chun Mugem hanyalah kesalahan yang dibuat oleh anak muda. Namun tetua ketiga di sana langsung mengeluarkan aura mengerikan miliknya. Di sana ia bertanya apakah sekarang Moon Yeon akan menjadi musuh mereka. Moon Yeon yang mendengar hal itu di sana langsung menjawab bahwa dirinya berani jika memang harus melawan mereka bertiga. Mereka berdua pun di sana langsung mengeluarkan aura mengerikan masing-masing sehingga membuat suasana yang ada semakin mencekam. Namun ketika mereka akan bertaruh, Bucol pun langsung berada di tengah mereka berdua. Di sana Bucol berkata agar tetua ketiga dan ke-8 menenangkan dirinya terlebih dahulu. Dengan wajah yang sedikit gugup di sana Bucol menjelaskan bahwa perkataan Mugem adalah hal di masa lalu dan di sana ia juga berkata bahwa menghancurkan klan Dark Dragon Palm pasti sulit karena kekuatan yang dimiliki oleh Moon Yeon. Ketika mendengar hal itu di sana Moon Yeon langsung besar kepala dan ia juga langsung sedikit tenang dengan keadaan saat ini. Saat Moon Yeon sudah tenang, tiba-tiba Bucol bersiap mengeluarkan sesuatu dari sakunya. Di sana Bucol mengatakan jika tetua ke-8 ini sedang mencari dokter yang hebat. Dengan matanya yang tajam dan serius, Bucol pun langsung berkata bahwa dirinya ingin menikahkan Chun Mugem dan juga Moon Gyu. Dan jika kedua orang itu telah menikah, maka Bucol akan memberi sebuah tank sebagai hadiah bagi Moon Yeon yang sedang mencari dokter. Ketika melihat tank tersebut, Moon Yeon pun langsung terkejut karena simbol itu dikatakan bisa membuat seseorang bertemu dengan dokter terbaik di Heavenly Demon. Di sana Bucol berkata bahwa dirinya tidak berbohong dan dirinya bisa membuat Moon Yeon bertemu dengan dokter dari Heavenly Demon. Ketika mendengar hal tersebut, di sana Moon Yeon langsung bertanya mengapa Bucol mau memberikan dirinya sesuatu
sesuatu yang sangat berharga tersebut. Di sana Buchol pun langsung menjelaskan bahwa alasannya ialah karena sekarang Chun Moo-geum telah dipilih menjadi perwakilan putra mahkota dari 4 klan yang tersisa. Ketika mendengar bahwa Chun Moo-geum adalah putra mahkota dari 4 klan, Moon Yeon pun langsung terkejut dan berkeringat dingin. Di sana Moon Yeon sebagai tetua ke-8 tidak menyangka karena ternyata sekarang 4 klan utama telah menggabungkan kekuatan. Di sana ia berpikir bahwa Moon-gyu sekarang sudah bersumpah setia pada Yuwon, jadi sulit baginya untuk membuat Moon-gyu menikah dengan Chun Moo-geum. Namun di lain sisi, Moon Yeon juga berpikir jika dirinya butuh tag tersebut agar bisa menyembuhkan cucunya yang lain. Sambil memejamkan matanya, di sana Moon Yeon berpikir tentang apa yang harus dirinya lakukan sekarang. Sedangkan Buchol sendiri saat ini terlihat senang karena dirinya memiliki hal yang lebih diuntungkan dibandingkan dengan sumpah setia dari Moon Gyu pada Yuwon. Di sana Buchol pun langsung bertanya apakah sekarang Moon Yeon mau menerima pernikahan antara Moon Gyu dan juga Moo-geum. Saat mereka berkata seperti itu, tiba-tiba lengan Yuwon pun sekarang dipegang oleh seseorang. Ternyata di sana yang memegangnya adalah Moon Gyu, dan Moon Gyu ini mengatakan bahwa ia dan Yuwon telah menjadi seorang kekasih. Baik Gi dan Hyeobong pun di sana langsung terkejut dengan apa yang dikatakan oleh Moon Gyu barusan. Bahkan Buchol tetua ketiga dan Chun Moo-geum langsung diam ketika mendengar apa yang dikatakan oleh Moon Gyu. Moon Yeon sendiri saat ini diam saja karena dirinya tidak bisa mengatakan apapun tentang keadaan sekarang. Bahkan Yuwon saat ini langsung memerah pipinya karena ia merasa senang dengan apa yang dikatakan oleh Moon Gyu pada dirinya. Hyeobong dan Baek yang mendengar hal itu di sana langsung berkata bahwa Yuwon ini sangat gercep ketika memilih pasangannya. Namun Moon Gyu di sana langsung bertelepati pada Yuwon. Di sana ia berkata bahwa dirinya minta maaf karena sekarang ia tidak memiliki cara lain untuk keluar dari situasi tersebut. Yuwon pun langsung menghela nafasnya karena ia tahu bahwa Moon Gyu melakukan itu dengan sengaja. Yuwon dan Moon Gyu di sana langsung memperhatikan Moo-geum yang sekarang ada di hadapan mereka. Terlihat Moo-geum ini langsung menggertakkan giginya karena dirinya kesal dengan Yuwon yang telah mendapatkan Moon Gyu. Yuwon sendiri di sana langsung merangkul Moon Gyu dan di sana ia langsung memeluk Moon Gyu yang sekarang ada di sebelah dirinya tersebut. Moo-geum di sana langsung mengepalkan tangannya. Di sana ia berkata bahwa berani sekali Yuwon mengambil sesuatu yang seharusnya menjadi milik Moo-geum. Yuwon yang melihat hal itu di sana langsung tertawa kecil ke arah Moo-geum. Moo-geum yang melihat hal itu pun di sana langsung mengeluarkan aura membunuh yang ia miliki karena ia kesal jika Yuwon tadi menertawakannya. Tiba-tiba di sana Yin Moha langsung bergerak dengan cepat dan ia langsung mengarahkan pedangnya pada Moo-geum. Yin Moha di sana mengacungkan senjata yang ia miliki pada Moo-geum sehingga membuat Moo-geum langsung terkejut dan ketakutan. Tetua ketiga yang melihat hal itu di sana langsung berkata bahwa berani sekali seorang penjaga mengacungkan pedang pada leher tuan muda. Yin Moha di sana langsung mengatakan bahwa Moo-geum tadi mengeluarkan aura membunuh ke arah Yuwon yang merupakan putra mahkota. Ketika mendengar hal itu di sana tetua ketiga langsung ketakutan karena ia tahu jika yang dikatakan oleh Yin Moha itu adalah sebuah kebenaran. Moo-geum sendiri di sana langsung mengeluarkan kekuatannya dan sekarang ia bersiap untuk menyerang pedang yang diacungkan oleh Yin Moha. Moo-geum di sana memukul pedang tersebut dengan sangat kencang sehingga membuat sebuah ledakan yang kuat. Namun di sana ia langsung terkejut karena ternyata pedang yang diacungkan Yin Moha tidak bergerak sama sekali ketika terkena pukulan miliknya. Yin Moha sendiri di sana menatap dengan tajam sehingga membuat Moo-geum bertanya-tanya tentang siapa sebenarnya Yin Moha. Dan cerita pun bersambung. Ya iyalah gak kuat, Yin Moha kan tetua ke-11 ya guys ya, mau dilawan oleh orang yang gak lulus ujian. Aduh. Mungkin segitu saja dari saya 100 Alur Cerita. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share ke teman-temannya. Terima kasih telah menonton sampai akhir dan sampai jumpa di kesempatan berikutnya.